Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam KMTH, Merah Putihku, Indonesiaku. Teman-teman dan sahabat-sahabat KMTH, kita berjumpa lagi malam ini di acara mingguan kita Q&A. Selasa 5 Juli 2022. Hari ini tema kita adalah pinjaman online. Pasti pinjaman online itu pinjaman yang aplikasinya diaplikasikan melalui jaringan online. Dan pastinya lebih cepat dan prosesnya lebih mudah daripada pinjaman-pinjaman di instansi ataupun di bank. Nah, saking mudahnya teman-teman, banyak sekali pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan kemudian memanfaatkan aplikasi ini untuk menipu ataupun mencari keuntungan pribadi. Nah, teman-teman KMTH, malam ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu seseorang yang sudah berkecimpung di dunia pinjaman online, sudah lama banget tentunya, sudah pernah menjadi tamu kita di webinar edukasi hukum juga. Langsung saja kita sapa beliau. Beliau adalah Mas Dimas Ferdi. Selamat malam Mas Dimas, apa kabar? Ya, selamat malam. Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah sehat. Teman-teman mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah sehat, insya Allah. Iya. Baik, Mbak Yanti. Mas Dimas, mungkin kalau dari teman-teman KMTH sudah banyak yang kenal, sudah banyak yang tahu sama Mas Dimas ya, karena kita sudah beberapa kali ketemu di beberapa event. Tetapi untuk sahabat-sahabat KMTH yang mungkin baru bergabung dengan KMTH ataupun baru kenal dengan KMTH, mungkin belum kenal sama Mas Dimas, boleh dong perkenalan singkat tentang siapa sih Mas Dimas ini dan bekerja di mana sih? Kenapa kok diundang di KMTH untuk mengisi acara Q&A? Judulnya pinjaman online gitu. Mungkin bisa diperkenalkan secara singkat aja, Mas. Ya, baik. Terima kasih Bu Yanti untuk kesempatannya. Senang banget buat saya pribadi bisa bergabung di acara mingguannya teman-teman semua di sini. Nama saya Dimas. Saat ini saya tinggal di Kota Tangerang. Sama seperti Bu Yanti, saya juga mahasiswa hukum dan saat ini masih meneruskan S2 di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sebenarnya saya juga masih pembelajar, jadi makanya senang banget diajakin gabung sama teman-teman di sini, saling bertukar wawasan. Kalau saya sendiri sebenarnya sudah dari 2016 saya bekerja di industri fintech, khususnya peer-to-peer, atau mungkin orang-orang kenalnya pinjaman online. Nah, kalau saya sendiri dari 2016 itu sudah bekerja di salah satu perusahaan pinjaman online atau peer-to-peer lending ini. Itu perusahaan saya namanya PT Pendanaan Teknologi Nusa. Nah, kalau perusahaan saya itu sudah punya lisensi dari OJK sejak 2018. Prosesnya memang agak panjang dapat lisensi dari OJK karena tidak mudah. Perusahaan saya termasuk perusahaan yang cukup tua fintech di Indonesia. Jadi kami memang start bisnis ini dari pertama kali fintech mulai ada di Indonesia. Gitu. Nah, saya senang banget bisa dapat kesempatan buat teman-teman saling tukar wawasan tentang fintech khususnya peer-to-peer lending ini. Jadi terima kasih buat Bu Yanti dan teman-teman kasih saya kesempatan. Mungkin pasti di sini banyak yang lebih mahir, tapi saya mau sharing aja ke teman-teman tentang perusahaan peer-to-peer ini, baik dari sisi sosiologisnya, baik dari sisi hukumnya. Iya. Oke, itu perkenalan singkat dari Mas Dimas ya. Mungkin teman-teman di sini yang menyaksikan di fanpage KMTH nanti bisa misalnya ada pertanyaan untuk tamu kita malam ini, silahkan ketik di kolom komentar di fanpage-nya KMTH. Nah, Mas, kemarin saat flyer sudah kita share, itu sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk sebenarnya. Oke. Ya, jadi sudah kita kumpulkan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya itu
mereka itu masih bingung bagaimana sih cara membedakan pinjaman online resmi dan pinjaman online yang ilegal. Cara membedakannya karena kan kita nggak bisa memungkiri bahwa kebutuhan sekarang, apalagi dampak pandemi ini sangat hebat ya Mas ya. Jadi banyak orang yang tidak mau ribet ke bank ataupun katanya nama mereka kena BI checking, terus syarat tidak memenuhi untuk mengajukan pinjaman ke bank, sehingga pinjaman online ini adalah salah satu solusi untuk mereka untuk mendapatkan pinjaman ataupun pendanaan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit singkatnya aja bagaimana sih cara mengidentifikasi bahwa itu adalah pinjaman online legal atau ilegal? Iya, oke. Kalau saya sih selama bekerja di industri ini memang saat ini tuh jadi kendala banget buat kita masyarakat. Sebagian ada yang terbantu dengan pinjaman online ini, tapi seperti dua mata pisau juga. Ada yang dapat efek buruknya. Mungkin teman-teman yang dari efek buruknya dan biasanya di blow up di media tuh biasanya yang jelek-jeleknya aja gitu kan. Karena mungkin tentang pinjaman online ilegal. Nah, itu memang sih dari kami khususnya perusahaan-perusahaan yang sudah OJK sangat prihatin sih yang pertama. Nah, kami juga punya kewajiban dari OJK dan dari AFPI untuk mengedukasi masyarakat tentang caranya membedakan pinjaman online yang legal dan ilegal. Mungkin yang paling krusial aja saya jawab yang pertama adalah dari sisi pengembalian bunga. Gini, kalau yang ilegal itu yang sering kita lihat di berita dan memang saya lihat sendiri, itu adalah dari proses pengembaliannya atau bunganya. Jadi gini, kalau yang legal, kalau yang sudah OJK, kami itu dari OJK sudah ditentukan. Oh, rate bunga maksimalmu tuh segini, nggak boleh lebih, yaitu 0,4%. 0,4% per hari itu paling maksimal. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang legal itu memberikan rate bunganya pasti maksimal 0,4, bahkan saat ini di company saya bisa kadang-kadang kalau lagi promo bisa 0,2 atau 0,3. Nah, itu kan per hari. Jadi gambarannya gini, teman-teman pasti bedain gini. Saat kalian pinjam itu misalnya 1 juta rupiah. Kalau tadi bunganya adalah 0,4, berarti maksimal 1 bulan, teman-teman yang melakukan pinjaman online, kalau pinjamnya 1 juta, berarti 0,4-nya adalah kurang lebih 12%. Jadi maksimal teman-teman mengembalikan itu adalah bunganya adalah 120.000. Jadi kalau teman-teman pinjam 1 juta, berarti jadi betul. 1.120.000. Ya, dan itu pun paling termaksimal. Kadang-kadang pasti namanya semua perusahaan kadang-kadang punya program promo nih lagi 0,2. Pokoknya kalau teman-teman lihat saat pinjam, itu kan teman-teman sudah akan tahu pengembaliannya berapa. Kalau lebih dari 0,4, itu adalah hal pertama yang teman-teman harus curigai. Ini jangan-jangan lebih, ini bukan legal atau ini ilegal. Karena ketentuan dari OJK itu wajib kita penuhi, yaitu maksimal adalah 0,4. Jadi kalau gini, sering yang terjadi masalahnya di masyarakat adalah gini, pinjamnya 500.000, gantinya 1.200.000. Itu udah pasti ilegal sih teman-teman. Itu udah pasti ilegal karena udah melebihi dari ketentuan dari OJK. Terus banyak kalau di berita kita lihat teman-teman yang jadi korban pinjol ilegal gini, pinjamnya 500.000, bunganya lebih dari 500.000, terus dikenakan denda keterlambatan ketika telat bayar, itu dendanya itu melebihi angka hutang pokoknya. Misalnya si Dimas pinjamnya 500.000 di pinjol ilegal, bunganya udah melebihi 0,4, bunganya saat saya minjem 500, saya harus gantinya 900.000. Terus ditambah lagi saya keterlambatan bayar, tiba-tiba denda saya melebihi hutang pokok saya. Nah, itu udah pasti ilegal sih. Karena banyak yang di masyarakat bilang, saya tuh pinjamnya cuma 500.000 Pak Polisi, tapi diminta sama desk collection-nya total keterlambatan hampir 60 hari,
saya ditagih 8 juta, 9 juta. Banyak yang ketika memberikan keterangan seperti itu kan ya. Nah, hal-hal yang tersebut pasti itu kita identifikasi pasti bukan perusahaan peer-to-peer atau pinjaman online yang legal. Karena yang legal memang sudah ditentukan bunganya adalah maksimal 0,4 per hari. Jadi teman-teman saat melakukan pinjaman, teman-teman bisa langsung hitung juga nih bunganya berapa. Wah, ini lebih nih dari 0,4% per hari, berarti kemungkinan besar itu adalah pinjol-pinjol ilegal. Terus, dan kedua gini, mungkin sesekali teman-teman juga boleh kunjungi websitenya OJK. OJK itu selalu mengupdate perusahaan-perusahaan pinjaman online yang legal. Di situ biasanya akan terpampang nama-nama perusahaan pinjaman online yang legal. Hati-hati teman-teman, di Play Store itu memang teman-teman saat download di Play Store untuk melakukan pinjaman online kan teman-teman harus download aplikasinya. Di Play Store itu tidak akan bisa membedakan pinjaman legal dan ilegal. Karena banyak banget betul saat download di Play Store itu hampir ratusan aplikasi-aplikasi yang memang kita akan sulit bedain antara yang legal dan ilegal. Gitu. Nah, biasanya teman-teman juga harus perhatikan, yaitu selain buka website OJK gini, biasanya boleh sesekali sebelum melakukan pinjaman, teman-teman Google dulu, misalnya aplikasi KTA Kilat, namanya PT Pendanaan Teknologi Nusa. Teman-teman boleh searching di Google, PT Pendanaan Teknologi Nusa. Biasanya kalau company-company pinjaman online yang legal, itu detail banget alamat lokasi kantornya, terus websitenya ada. Nah, kalau yang pinjaman online ilegal itu benar-benar ada ya Mas ya? Ada, betul ada. Karena biasanya kalau yang ada itu fungsinya selain sebagai kantor, itu adalah juga biasanya menerima konsumen, misalnya pengaduan, betul Mbak, customer service-nya ready pengaduan, misalnya Mbak saya kemarin pinjam tapi nggak mau jadi nih, mau pulangin, biasanya masih dilayani oleh customer service kita untuk service di layanan. Nah, kalau yang ilegal benar-benar nggak ada sama sekali ilegal tuh benar sama sekali nggak ada lokasi kantornya, karena mereka sendiri berpindah-pindah lokasi kantornya karena menghindari penegakan. Iya, jadi mereka menghindari jalur, misalnya ada yang mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan gitu ya Mas ya. Terus betul. Kemarin juga sempat ada pertanyaan gini Mas, saya juga pernah mengalami sih, saya pernah mengalami di WA dan dikirimi KTP seseorang. Oke, ya. Dikirimi KTP seseorang, itu KTP-nya dipegang, terus difoto kayak selfie tapi pegang sama KTP-nya. Nah, itu tetangga saya Mas orangnya. Kemudian Mbak, kalau tahu informasi orang ini tolong diinfokan, akan mendapatkan imbalan yang sesuai. Nah, saya pikir ini apa? Ya, jadi apakah memang pinjaman online yang legal, yang resmi itu juga menyertakan foto diri dan foto KTP seperti itu, Mas? Ya, itu termasuk yang Mbak Yanti alami adalah proses penagihan tidak beretika kalau di dunia industri kami. Tidak beretika. Nah, dan itu biasanya dilakukan oleh, berani jamin 100% adalah pinjaman online yang ilegal. Karena itu tidak boleh, karena gini, memang saat proses pengajuan, si peminjam itu melakukan hal tersebut, foto KTP dan foto saat megang KTP. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah OJK, sifatnya itu adalah hanya untuk disimpan di tempat kita sendiri untuk proses approval. Ya, buat proses approval. Oh, orang ini benar nih, approval gitu. Nah, tapi kalau sampai yang melakukan itu, kita sebutnya namanya desk collection, Mbak. Desk collection itu yang melakukan penagihan melalui WhatsApp, melalui telepon. Nah, yang dilakukan itu adalah oleh desk collection yang tidak beretika, dan sudah pasti itu adalah pinjaman online yang ilegal. Karena gini, untuk teman-teman company seperti kami yang fintech-nya sudah legal, syarat untuk mempekerjakan desk collection-nya adalah mereka sudah harus punya sertifikasi, Mbak. Jadi sebelum bekerja tuh mereka ada sertifikasi dulu dari AFPI. Jadi mereka akan training di asosiasi. Betul, nggak boleh misalnya baru lulus langsung kerja gitu, nggak boleh gitu. Jadi
betul. tetap ada kode etiknya ya Mas ya. Kode etiknya betul. Dia 3 hari akan di-training oleh Asosiasi Perusahaan Fintech Indonesia, terus juga dilakukan tes untuk dapat sertifikat itu. Nah, kalau sudah selesai, mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan fintech yang legal. Nah, biasanya pun teman-teman perusahaan yang legal seperti kami, itu nggak akan berani melakukan hal tersebut. Karena kenapa? Kalau sampai ada aduan dari konsumen ke AFPI atau ke OJK yang diidentifikasi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah legal, itu sanksi administratif bisa kena dari OJK. Kedua, pencabutan izin dari OJK juga bisa terjadi gitu. Jadi biasa teman-teman yang perusahaan yang sudah punya lisensi akan jauh banget sih Mbak untuk proses penagihan yang dilakukan itu. Pasti itu legal karena sebenarnya itu juga sudah melawan mentransmisi dokumen tersebut kan. Itu sebenarnya juga sudah masuk ke perbuatan melawan hukum karena melakukan penyerahan data seperti itu. Iya, iya. Ya, Oke. terus gini Mbak, kalau di biasanya kalau kami itu atau perusahaan-perusahaan yang sudah legal itu ada QC-nya Mbak, ada QC-nya Gitu adalah ya. ya kontrolnya gitu. Gini, jangankan melakukan hal tersebut, ngomong Bapak gimana sih ngomong aja kalau nah mungkin orang kan capek atau segala macam gitu kan atau mungkin kontennya mungkin melakukan saat ditelepon mungkin Kurang marah sopan juga. gitu Nah, ya Mas ya. kalau dari ngomong aja itu biasanya kalau ketangkap sama QC-nya itu bisa kena SP surat peringatan atau bahkan terminasi dari perusahaan. Biasa akan hal-hal tersebut Oke. sudah dijelaskan Wah, sih sama saya baru tahu kalau ini. Yes. Iya Oke, betul. oke, seru banget pembahasannya kalau sudah masuk ke dalam pinjam meminjam ya Mas, apalagi Iya, online. Sebelum kita lanjut ke iya betul. pertanyaan selanjutnya, Mhm, kita sapa dulu Mas teman-teman yang sudah boleh. menyaksikan di fanpage kita. Ada Princess Ukti, selamat malam. Halo. Ada Rejoice Laras Nimas. Ada Angga Kurnia, ada Hai, sehat semuanya. Anandiha Vina. Ada juga Aris Coklat. Selamat malam Ibu Marianti dan juga Bapak Dimas Ferdi. Selamat malam juga Mas Halo, Aris. sehat semuanya. Ada Mbak Risa Humaira, ada Tralala Trilili. Assalamualaikum. Maaf izin share ya Kak. Oh silahkan di-share sebanyak-banyaknya biar teman-teman juga bisa mendapatkan informasinya tentunya untuk mengantisipasi biar tidak terjerumus ke dalam pinjaman online yang ilegal dan tentunya akan sangat merugikan teman-teman semua. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Nah, ada pertanyaan ini dari teman kita juga. Kalau misalnya dari pinjaman online resmi, kemudian kita telat bayarnya, Mas, di tanggal hari hanya kita belum membayar. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita didenda langsung ataupun kita harus melaporkan dulu ke pihak yang pihak pinjaman online tersebut biar kita nggak kena teror gitu karena mungkin kayak yang kena teror ya Iya, seperti sama yang saya utarakan di awal tadi mungkin ya Mas. Silakan Mas Dimas mungkin iya, dijawab. betul. Ya, biasanya kalau di bisnis industri ini gini, konsepnya adalah misalnya si Dimas pinjam tanggal 1 Januari, maka saat melakukan pinjaman Dimas sudah akan diberitahu bahwa si Dimas ini harus mengembalikan dana itu pada tanggal berapa. Memang pinjol ini berbeda dengan pinjaman di leasing ya teman-teman. Jadi konsepnya ya pinjaman online atau peer ini adalah short term atau pinjam singkat gitu. Biasanya ada 14 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada paling biasanya maksimal itu di sekitar 6 bulan tergantung saat teman-teman melakukan penagihan. Nah, contoh misalnya tadi si Mas, aduh saya jatuh temponya tanggal 25, saya baru gajian tanggal 1 misalnya, ya kan?
Nah, biasanya kalau di company-company yang legal itu H-2 atau H-1 pasti ada telepon, tapi sifatnya hanya mereminder atau mengingatkan. Tapi biasanya saat ini dilakukan kalau yang belum jatuh tempo, biasanya yang menelpon adalah robot. Kita biasanya punya Oh iya robot iya iya. Iya. yang menelpon, ya, saya hanya robot mengingatkan. Misalnya, selamat pagi dengan Bapak Dimas Ferdi Listiadi. Jadi robotnya nggak bisa diberhentiin tuh Mas. Jadi robotnya ya akan ngomong aja gitu kan. Dan memang hanya sifatnya sebagai reminder. Tapi Reminder misalnya ya. pada hari hanya si Dimas tanggal 25 masih belum punya dana untuk mengembalikan. Biasanya sudah akan ditelepon sama desk collection-nya. Sekali lagi, menelponnya hanya untuk mereminder hari ini sudah jatuh tempo. Nah, misalnya si Dimas ini masih punya uang tanggal 25 itu, sebenarnya bisa sih menyampaikan kepada tim desk collection itu, mohon maaf, saya belum punya dananya saat ini, tapi saya gajian itu tanggal 1 misalnya. Tanggal 1 ini saya gajian, saya akan kembalikan. Nah, biasanya tim desk collection itu akan membuat JB namanya, janji bayar. Oh, si Oh, oke. Dimas ini akan bayar tanggal 1. Biasanya di sistem kami itu akan di-note tuh, oh si Dimas akan bayar tanggal 1. Biasanya seperti itu sih. Nah, tapi kalau untuk denda, sekali lagi pinjam meminjam ini kan memang perdata ya. Makanya saat teman-teman melakukan proses peminjaman, teman-teman harus paham betul ketentuan atau klausulnya seperti apa. Misalnya dendanya memang sudah ditentukan, kalau terlambat lebih dari 3 hari, maka di hari keempat akan ada terlambat perharinya 5.000 atau 15.000. Itu kembali lagi kepada ketentuan saat teman-teman melakukan pinjaman. Jadi biasanya sebaiknya teman-teman harus paham betul berapa ketentuan dendanya seperti itu. Kalau untuk denda biasanya kembali ke kebijakan company-company masing-masing sih. Tapi lagi saya bila sampaikan gini, untuk denda teman-teman harus perhatiin, kalau pinjaman online yang legal, denda tidak akan lebih besar dari hutang pokok gitu. Nggak mungkin orang minjemnya 500.000, dendanya 1 juta, itu nggak mungkin. Maksimalnya adalah sebesar Tapi ada ya Mas sebesar ya, pinjaman pokok. ada ya yang Iya betul, seperti itu. Jadi betul, mereka malah betul Mbak. mereka keluhannya itu malah mereka kenapa bunganya lebih besar dari pinjaman saya gitu. Berarti Betul. memang iya. Bunganya pasti ditambahin sama dendanya, jadinya lebih besar. Oh Nah, iya kalau iya untuk iya. teman-teman yang sudah OJK, sama sekali ada ketentuannya bahwa denda itu tidak boleh melebihi dari hutang pokoknya tersebut. Hmm, Sampling nih ya, misalnya nih Mbak, yang namanya kita kan ekonomi nggak nggak pasti, kita ya nggak nggak tentu. pasti ya. Iya. Pinjam, betul. Terus bulan depan masih belum bisa bayar. Sebaiknya sih teman-teman memang sampaikan memang belum bisa melakukan pembayaran. Ya memang sih memang pasti kan desk collection juga punya target target kan. Tapi biasanya desk collection yang sudah terlatih lebih banyak ngasih solusi sih. Misalnya gimana Pak kalau pinjam dulu ke teman, nanti setelah Bapak sudah melunasi kan Bapak bisa pinjam lagi. Setidaknya bisa ada tenor yang lebih panjang tapi masalah lebih sedikit. Biasanya teman-teman yang desk collection yang sudah legal biasanya punya solusi-solusi baik juga sih buat sama nasabah. Atau kadang-kadang ada teman-teman khususnya di tempat saya Mbak, bisa begini, bayar bunganya aja dulu. Oh gitu. Jadi Bayar bunganya oke oke aja keren dulu, keren. misalnya 120.000-nya aja dibayar dulu, Pak, nanti kita perpanjang ya, Pak, jadi sampai bulan depan gitu. Itu ada juga kok yang hal-hal tersebut seperti itu. Sebenarnya gini, jangan 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 sungkan untuk diskusi saja sama desk collection-nya. Daripada harus kabur-kaburan ya Mas ya. Betul betul betul, daripada harus menghindar kan nggak enak juga diteleponin terus Iya, kan, gitu kan. betul betul. Gitu. Nah, terus ya tadi saya katakan pokoknya kooperatif saja, memang sampaikan saja. Biasanya, oh saya baru gajiannya tanggal 1 nih, berarti nanti akan dibuatkan janji bayar di tanggal 1. Jangan marah kalau tanggal 1 jam 10 pagi mulai ditelepon lagi, kan mengingatkan, Mengingatkan. Iya mengingatkan, oh betul ya betul. sudah gajian nih, mungkin bisa dibayarkan.
biasanya sih seperti itu sih. Kalau yang sudah legal biasanya ada program-program yang dimana udah bayar bunganya aja dulu yang 120.000-nya, nanti kita perpanjang ya sampai bulan depan gitu. Oke, ini sudah ini kayaknya ada teman-teman yang menyimak di fanpage Mas, tapi mungkin malu untuk menyampaikannya di fanpage. Mereka tanya, Mbak, boleh nggak nanti setelah live acara, mereka langsung WA Mas. Oh, nggak apa-apa, santai. Boleh nggak nanti? Atau mungkin kalau memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin personal, teman-teman juga bisa via email kok. Saya nanti dikumpulkan ke Bu Yanti, nanti saya akan kasih waktu buat mengisi dan mengirimkan ke Bu Yanti kembali. Kalau ke WA juga nggak apa-apa, cuma biasanya kalau WA saya nomornya karena cuma satu, nyampur teman-teman kuliah, teman-teman kerja, takutnya numpuk-numpuk. Ada yang minta nomornya Mas Dimas, ada juga yang minta referensi untuk pinjaman online yang legal. Nama dari perusahaan pinjaman online yang legal, karena saya pernah pinjam tapi ilegal, bunganya lebih besar daripada apa yang saya pinjam. Barusan dibahas baru. Betul. Ya tadi mengidentifikasinya teman-teman seperti itu sih, berhati-hati terhadap ya tadi saya katakan di Play Store banyak banget. Justru kadang-kadang yang saya perhatikan ya tahun-tahun belakangan ini, mereka menggunakan kata koperasi. Hati-hati tuh. Hati-hati tuh. Menggunakan kata koperasi. Koperasi konsepnya memang sama seperti kita melakukan pendistribusi kepada masyarakat, tapi realnya koperasi tidak menggunakan media media handphone seperti yang dilakukan oleh fintech. Biasanya koperasi itu kan dananya itu dari dana-dana nasabah sendiri kan, yang memang diputarkan untuk ke anggota yang lain gitu kan. Kalau fintech ini kan kita enggak, fintech ini teman-teman harus tahu kita menyebutnya yang butuh uang atau peminjam kita sebutnya borrower. Nah, yang punya uang namanya lender. Sebenarnya uang ini bukan punya perusahaan fintech-nya sendiri gitu. Perusahaan fintech ini hanya jembatan mempertemukan si pembutuh uang, si borrower dengan si pemilik uang, si lender gitu. Nah, biasanya si perusahaan fintech-nya akan dapat komisi sih dari hal tersebut. Jadi sebenarnya konsepnya memang berbeda dengan koperasi. Kalau koperasi kan memang dananya dari anggota dari anggota untuk anggota. Gitu. Iya. Berarti ya. Nah, buat teman-teman yang nanti misalnya butuh referensi nih, buat referensi, jangan sungkan kok buka aja di websitenya OJK itu banyak, atau langsung ke websitenya AFPI, Alpha Victor Papa India. Jadi di situ juga AFPI itu kan Asosiasi Perusahaan Fintech Indonesia. Jadi semua perusahaan fintech yang legal itu di bawah naungannya AFPI dan OJK gitu. Teman-teman bisa lihat di situ juga kok biasanya gitu. Terus teman-teman gini, teman-teman harus tahu juga bahwa kalau misalnya ada desk collection yang bilang gini, Bapak bayar, kalau Bapak nggak bayar nanti Bapak kena BI checking, biasanya begitu. Kalau di fintech sendiri atau peer-to-peer nggak pernah ada BI checking teman-teman, karena kita memang ada hubungannya ya Mas ya. Kita nggak ada di BI, makanya kita itu memang di bawahnya OJK, jadi kita nggak pernah gini, si Dimas melakukan pinjaman dan gagal melakukan pembayaran, terus diancam, oh nanti kamu datanya kita taruh di BI checking, jadi kamu akan susah melakukan, misalnya ke depannya mau beli motor, mau beli mobil, nanti akan kena BI checking. Ya saya saya buka aja, nggak pernah ada sih kalau dari fintech masukin ke BI checking, karena memang kami bukan di bawah Bank Indonesia, kami di bawahnya Otoritas Jasa Keuangan gitu. Jadi sebenarnya kalau di blacklist BI checking, jujur sih nggak pernah ada gitu. Nggak ke perusahaan pinjol itu nggak pernah, yang legal nggak pernah ke BI checking untuk hal tersebut. Dan kalau data blacklistnya dikirim ke OJK, iya bisa. Jadi biasanya yang sudah keterlambatan lebih dari 120 hari gini,
yang lebih dari 120 hari biasanya kita akan kirim ke OJK biar nanti disimpan sama OJK gitu. Karena kan sebenarnya dari 120 harinya kami juga ada beberapa company yang punya asuransi. Jadi sebenarnya sih ya nggak rugi-rugi banget. Biasanya kalau yang gagal bayar ya akan bisa dibalikin oleh asuransi gitu. Ada seberapa nominalnya akan dikembalikan oleh asuransi gitu. Cuman memang datanya harus kita kirim ke OJK gitu, dan nggak pernah ke BI sih. Jadi memang nggak relate sama Bank Indonesia, kita relate sama OJK. OJK. Gitu. Oke, jadi paham ya teman-teman, kalau misalnya di pinjaman online terus diancam kena BI checking ya berarti itu cuma trik-triknya kolektornya aja ya mungkin ya. Trik-triknya kolektornya Buat biar teman-teman ya bisa ngajarin kalian untuk telat bayar, enggak, cuman kan yang namanya Jangan manusia, kita kan apalagi bukan pegawai negeri ya Mas ya, bukan pegawai negeri, kita nggak tahu loh kapan penghasilan, kapan lancar apa kapan tidaknya kayak gitu. Ini malah ada pertanyaan yang lucu banget Mas, ini dari Sofia di Banten, di Serang. Ini deket sama Mas Dimas berarti. Dekat, saya di Tangerang. Ya, nanti bisa Warga main Banten sama Mas Dimas langsung. Mas Dimas kerja di perusahaan fintech itu gajinya gede nggak? Saya mau ikut dong. Ini pertanyaannya bukan pinjaman online-nya, malah dia pengen kerja. Ya mungkin lihat Mas Dimas enak kan. Nanti buka job street, mungkin bisa lihat-lihat, karena company saya juga buka beberapa posisi juga, nanti bisa lihat. Ya sama-sama lah kayak company yang Mbak Sofia, nanti calling aja sama Mas Dimas, kan dekat tuh Banten sama Tangerang. Oke, ada pertanyaan lagi dari, tidak disebutkan namanya ini. Kenapa pertanyaannya lewat WA semua ya? Selain dari website OJK dan identifikasi bunga, ada lagi nggak yang bisa membedakan antara ilegal dan legal? Ya, tadi aku katakan bisa buka websitenya AFPI, teman-teman. Bisa lakukan websitenya AFPI, nanti di situ juga terpampang di mana perusahaan-perusahaan yang legal yang di bawah naungan AFPI itu sudah pasti legal gitu. Nah, terus selain dari bunga, denda, terus mungkin saya coba identifikasi lagi dari ini. Coba saat proses download di Play Store itu, teman-teman juga harus lihat sih ini, downloadernya tuh berapa. Downloader itu berapa orang yang sudah melakukan download aplikasi tersebut. Itu biasa bisa dilihat kok. Tapi kalau lihat komen biasanya ya macam-macam, karena komen kan orang yang iseng juga ya kasih komen gitu. Cuman bisa teman-teman lihat juga dari jumlah downloadernya. Jadi gini, perusahaan-perusahaan yang legal dia pasti aplikasinya pasti menggunakan itu aja, satu aplikasi itu aja. Misalnya kalau di tempat saya aplikasinya KTA Kilat, dia pasti dari sejak 2016, berarti sampai sekarang tuh total udah kurang lebih sudah hampir 6 tahun. Itu pas jumlah downloadernya kalau di tempat aplikasi saya tuh kurang lebih sudah 5 juta, lebih dari 5 juta downloader. Nah, biasanya berarti kan penggunanya sudah banyak dan existing. Nah, kalau yang ilegal, itu gini, ilegal itu, ini salah satu kelemahannya di kita juga, di Indonesia, gini, bikin aplikasi itu gampang. Jadi perusahaan-perusahaan yang ilegal, kalau udah ketahuan, diblok sama Kominfo, dia buat lagi dengan nama yang berbeda. Pasti downloadernya akan dimulai dari awal lagi. Teman-teman harus lihat juga di jumlah downloadernya mereka itu berapa. Kalau jumlah downloadernya masih 1.000, 2.000, teman-teman harus hati-hati. Tapi kalau downloadernya mungkin ya udah juta gitu kan, 1 juta, 2 juta, atau mungkin ya di atas 500.000, itu mungkin teman-teman bisa lihat juga, juga mungkin sekalian dicocokin di website-website yang memang resmi tersebut gitu sih. Bisa lihat teman-teman, mungkin bisa lihat dari jumlah downloadernya. Terus gini, sama paling sekarang tuh banyak banget sih saya sendiri kalau nonton YouTube malah suka sebel sendiri karena iklannya iklan pinjaman online semua.
Iya, jadi emang benar Mas, Pinjaman benar. online. Buka YouTube itu yang iklan pinjaman online semua. Iklan pinjaman online semua. Yang biasanya dia lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Biasanya itu lagi bakar duit biasanya pinjaman online karena kan bikin iklan di YouTube tuh jujur ya agak lumayan mahal sih dibandingin bikin iklan di Instagram atau di Facebook. Betul, betul. Biasanya tim promonya juga akan banyak sih itu. Biasanya yang berani bikin iklan di media sosial atau di segala macam pasti berani Mas Antru. Nah, ilegal yang tadi saya katakan pindah, ketangkap satu, diblokir satu sama Kominfo, di take down aplikasinya di Play Store. Besok pagi mereka sudah punya aplikasi baru yang berbeda. Iya, betul. Pandamani atau segala macam lah, Pandamani, uang kita atau macam-macam deh. Ada uang cinta banyak. Saya kalau teman-teman buka Play Store namanya itu biasanya landak pinjaman landak, hal-hal yang biasanya sih kayak gitu sih tuh. Lucu-lucu malah Teman-teman bisa yang lihat loadnya. bukan ini. Kalau yang Iya, ada money, terus uang bersama lah gitu. Kemarin malah saya sempat pernah lihat juga opsi cinta gitu kan. Waduh, mungkin hari kan temanya mungkin cocok. Ya, terus ini ada temen yang tanya juga, Mas, kalau pinjaman online di Indonesia itu bisa misalnya kita punya KTP Indonesia tapi kita posisi di luar negeri, apakah bisa melakukan pinjaman online di Indonesia? KTP Indonesia posisinya lagi di luar negeri. Iya. Yang pertama sih saya perlu tahu bisa kirim WhatsApp nggak ke Indonesia? Kalau dari Hong Kong, pasti Hong Kong akan gunakan nomor selulernya plus 852. Benar ya, Hong Kong ya, plus 86 ya? 852. Oh, 852 ya. Gitu, nanti kan pas proses pengajuannya, itu data-datanya kan masuk nih ke robot kita. Biasanya robot kita itu udah canggih, maksudnya udah canggih gini. Dia tahu dari negara saya buka mana. Aja deh. Ya, masih akan tahu dari mana. Itu akan dicek ke tahapan ke selanjutnya setelah gini. Kalau company seperti saya, robotnya kan karena udah agak lama juga, jadi robotnya itu lebih pintar. Jadi gini, yang mengidentifikasi mau pinjemin atau nggak pinjemin itu nggak semuanya manusia. Jadi teman-teman kan foto segala macam kan tuh kirim KTP. Nah, sebenarnya nggak semuanya di-approve oleh tim analis kita atau underwriting kita itu manusia. Ada, karena banyak banget yang pengajuan itu hampir 70%-nya dilakukan oleh robot. Loh, kok robot, Mas? Emang robotnya pinter banget ya? Robot di kita pinter banget. Karena kenapa? Kami sudah terintegrasi sama Dukcapil. Jadi contoh Dimas, KTP-nya Dimas tuh, ini sering banget teman-teman. Fotonya foto Dimas, tapi KTP-nya tuh bukan KTP-nya Dimas. Jadi editan gitu kan. Nah, misalnya Hendra gitu kan. Nah, masukin, dia coba ajuin foto KTP-nya, foto sambil pegang KTP-nya. Nah, sebenarnya tahapan pertama robot kita mengecek adalah KTP-nya nih. Benar gak sih 7005 punyanya Dimas gitu kan? Oh, bukan. Kita kirim ke Dukcapil akan jawab, oh, ini KTP-nya palsu. 7005 itu bukan punya Dimas tapi punya Hendra. Misalnya gitu. Nah, terus akan ada juga identifikasi face detector juga bisa dilakukan juga. Nah, terus bukan hanya itu, teman-teman. IT-nya canggih-canggih sih. IT-nya canggih-canggih. Jadi gini, semua teman-teman itu handphonenya punya email namanya. Email, semua handphone kita tuh ada namanya email. Kalau di tempat saya juga bisa lebih canggihnya gini. Misalnya Dimas mengajukan pinjaman online, terus kan mengisi tuh alamat Dimas di mana, kantor Dimas di mana. Nah, si Dimas saya bilang rumah saya di Villa Tangerang Indah misalnya. Nah, robot saya bisa ngecek si Dimas ini di Villa Tangerang Indah tuh dari jam berapa sampai jam berapa. Pasti kalau saya katakan rumah saya di Villa Tangerang Indah, lokasi email ponsel saya itu ada historinya, pasti jam 9 malam udah ada di Villa Tangerang Indah dong. Oh,
berangkat kerja lagi kan jam 9. Betul, betul, betul. Iya, Berarti jadi robot saya tuh bisa bisa nitikin, oh iya ini orang emang di sekitaran ya Villa Tangerang Indah gitu. Mas, gimana kalau misalnya kan KTP saya KTP Jogja, kan saya kerja di BSD, ya kan? Nah, sama setelah mencocokkan misalnya robot saya tidak bisa mengidentifikasi orang ini tinggal di Villa Tangerang di Jogja, dia akan mengidentifikasi lokasi IMEI handphone ini. Kan saya nulis tuh kantor saya di BSD misalnya gitu kan. Nah, IMEI posisi handphone ini di BSD dari jam berapa sampai jam berapa. Ya kan namanya keren orang ya kerja Mas kan ya, dari jam udah 9 pagi sampai jam 6 sore kan. betul, betul, Nah, betul. kita bisa ngecek IMEI handphonenya si Dimas nih lokasinya ada di jam 9 sampai jam 6 tuh setiap hari apa. Gitu. Jadi robot saya Oke, bisa keren bikin ya, scoring berarti nanti dia. Dia sudah bisa. canggih ya. Nah, teman-teman, jadi Dan untuk yang mahal sih ada di sebenarnya, harganya juga mahal. untuk Harganya juga teman-teman mahal robotnya. untuk teman-teman yang sudah yang misalnya ya kita nggak memandang negatif orang ya Mas ya, tetapi yang Betul, namanya manusia itu beragam. betul. Ada yang pinjamannya sudah resmi tapi orangnya Mhm, peminjamnya yang tidak niat mau mengembalikan. Ada yang betul. peminjamnya itu benar-benar tidak bisa mengembalikan tetapi dari pinjaman ilegal. Nah, ini kita sedikit masuk ke ranah hukum ini, Mas. Oke. Nah, em, kalau misalnya pinjaman online itu di ada seseorang meminjam pinjaman online, tetapi setelah diidentifikasi pinjaman online itu ilegal, Mhm, mhm. dan kemudian bunganya semakin tinggi, semakin hari tidak bisa mengembalikan, bunganya semakin banyak. Nah, apakah itu misalnya, ini nggak Mhm. ngajarin teman-teman untuk Iya. Mhm, berbuat jahat ya, cuman kita mhm, kita mhm, kita lihat dari pandangan mhm, hukumannya saja, itu mhm. kan bisa dipidanakan nggak, Mas? Kalau Kayak oke. tidak mengembalikan pinjaman tersebut. Si peminjamnya ya, bisa Iya, dipidana atau peminjaman. enggak ya? Ya, karena yang Hmm. pinjaman online-nya adalah pinjaman online ternyata ilegal. Hmm. Kalau saya pribadi, saya akan dorong si peminjamnya untuk lakukan 2 langkah. Yang pertama, laporkan ke polisi. Serius. Pasti di setiap Polres itu biasanya di unit 3. Ketika sudah tahu nih menjadi korban pinjaman online ilegal, laporkan saja ke kantor polisi terdekat. Terus kedua gini, kembali lagi kepada si nasabahnya. Mungkin gini, namanya kan hutang piutang yang memang Harus secara dibayar. hukum betul harus dibayar. Tapi pada gini, objek hukumnya sendiri pun si pinjaman online ilegal ini cacat hukum pasti. Iya. Pasti tidak punya akta, akte pendirian. Pasti kalau ditelusuri juga mereka sebenarnya cacat hukum juga objek hukumnya itu. Nah, misalnya tidak mengembalikan, saya bisa dihukum nggak atau dipidana nggak? Saya rasa sih sampai detik ini belum, cuma pasti akan selalu digangguin oleh si Debt collector. uh, debt collector ini. Karena gini, yang mereka serang adalah Mental. psikologinya, Iya. mental psikologinya, nama baiknya yang akan memang itu caranya mereka melakukan, yaitu tesis saya tentang data pribadi tentang pemidanaan data pribadi yang dilakukan oleh pencurian data pribadi oleh perusahaan ilegal ini. Nah, mereka itu pernah kejadian gini teman-teman. Saya inget banget itu, waktu pertama kali nemu kasus besar di pinjol itu adalah tahun 2018 atau 2017 tuh. Ada dilakukan oleh Rupiah Cepat. Padahal setahu saya Rupiah Cepat itu mereka lagi proses juga melakukan Legalisasi. pengajuan desa, setahu saya mereka. Ya, seingat saya itu namanya Rupiah Cepat kalau nggak salah. Uh, itu melakukan penagihan kepada nasabahnya, tapi beberapa kemarin yang lalu saya juga sempat lihat gitu, karena teman saya sendiri yang jadi korbannya, teman sekolah saya waktu SMA, dia nanya ke saya, Mas Dim, aku dikirimin gambar ini katanya. Wah,
kok gambar gitu, gue bilang gitu. Jadi gambarnya gini, gambarnya fotonya si perempuan yang dia kenal, sebut ya Bunga, foto bunga, tapi badannya bukan badannya bunga. Oh, iya. Tulisannya gini, nih temen lu si Bunga lagi jual badan misalnya gitu. Lu pada mau patungan nggak? 1 juta buat ngelunasin ini, si Bunga siap nemenin lu. Itu pasti sok banget buat si siapa? Buat si Bunganya, apalagi dikirimnya ke kontak-kontak nomor teleponnya si Bunga Iya, benar itu gitu. benar Itu benar benar pasti benar. sok banget lah psikologinya kayak gitu. Satu pasti malu, terus ya hal-hal tersebut ya. Nah itu saya pernah lihat itu hal-hal tersebut itu tuh dilakukan oleh pinjaman online ilegal. Nah itu parah sih, itu akan ganggu psikologi banget, jadinya martabatnya rusak. Padahal itu bukan si Bunga. Terus atau mungkin gini, kalau biasanya gini, kontak kontak handphone si peminjam ini akan dihack sama si desk collection ilegal ini. Terus di-share ke seluruh kontaknya gitu kan, bos kita atau guru kita, dosen kita, Iya, karena saya bilangin nih pernah dapat sama si WA Dimas. juga. Ya itu yang terjadi sama saya. Saya dapat Iya udah kiriman ya, banyak banget, kita ya nggak beberapa. tahu gitu tiba-tiba dapet gitu kan. Nih si Dimas, si Dimas, lu pada patungan buat Dimas, si Dimas nggak punya duit buat bayar pinjamannya di ini gitu. Nah itu mereka akan serang adalah martabat martabat si peminjam itu, karena mereka sudah tahu bahwa mereka nggak mungkin datengin si peminjam langsung ke rumahnya mereka satu persatu, itu Betul nggak betul mungkin. betul. Jadi mereka akan buat teror untuk lebih tidak nyaman teman-teman yang melakukan pinjaman online yang ilegal, mereka akan buat teror tersebut sih gitu. Pastinya mereka akan, karena cuma satu-satunya caranya itu doang yang mereka bisa lakukan untuk mendapatkan keuntungannya kembali gitu. Hal-hal tersebut sih teman. Nah, kalau balik lagi dari pertanyaannya, bisakah dipidana? Saya sampai detik ini belum, malah jujur pemerintah tuh lagi fight-fightnya banget sama hal tersebut. Bahkan dulu terakhir kali sempat ramai itu Pak Mahfud MD malah bilang kan, gak usah dibayar. Gitu Pak Iya, Mahfud MD. iya, Gak saya usah pernah dengar dibayar. itu waktu saya Iya kan? pernah ikut webinarnya Pak Mahfud tentang pinjaman online itu, mungkin Iya, kita satu frame ya Mas ya, kita pernah sharing juga. iya. Kalau kalian pinjam di pinjaman online ilegal, sudah tidak usah dibayar, tidak usah dihiraukan. Pasang mental saja kan begitu. Pasang mental aja. Pasang Udah gak usah mental. dibayar gitu. Iya, Gak itu usah Prof dibayar. Mahfud Karena loh yang Pak ngomong. Mahfud, aduh, Pak Mahfud Kak, waktu itu saya dapatnya itu saya menangkapnya, saya kan bertanya kenapa Pak Mahfud mengarahkan untuk tidak membayar, karena saper sih seperti yang tadi saya sampaikan. Mereka udah cacat secara perdata, mereka juga udah Betul. cacat. Objek hukum mereka tuh udah cacat, jadi Mau bagaimana diperkarakan pun nggak cara bisa. diperkirakan subjek hukumnya aja yang ya dari mereka udah cacat sih gitu, Iya. pasti gitu. Jadi insya Allah sih ya pokoknya sih secara ketentuan hukum ya tidak bisa dipidana. Gini, jangankan yang ilegal teman-teman, yang legal aja ini kan Proses pemidanaan juga pinjam ini perdata, perdata. bukan pidana. Betul, perdata. Jadi nggak ada unsur pidana, kecuali nih bisa akan ketemu titik singgung pidananya apabila dari proses perdata itu Panjang ya, Mas. penipuan gitu. Nah, Misalnya ya gini, si Dimas niat minjem ke fintech, tapi saya menipu KTP. Ini ada loh Mbak, orang-orang yang kerjanya tuh mafia pembobol fintech itu ada. Jadi dan ini saya pernah jadi saksi tahun 2019, saya pernah jadi saksi di Polres Tangsel. Saya ditelepon sama teman-teman Polres Tangsel, Bang Dimas bisa kesini, bisa bantuin bikin laporan, kita nangkap orang, isi tasnya adalah semuanya KTP. Ada 400 KTP yang wah, fotonya dia gitu, tapi namanya beda semua. Nah, gini, ini kan deliknya delik aduan. aduan, iya. Deliknya delik aduan kan. Nah, terus ini harus ada laporannya Bang, karena kata teman-teman polisi di sana, karena dia berhasil nih Bang,
dapat pencairan dari tempat Bang Dimas, kata dia begitu kan. Jadi dari Bang Dimasnya harus bikin laporan supaya kita bisa proses langsung orangnya ini gitu. Oh, saya datang gitu. Dan saya lihat sendiri sih ketemu sama orangnya. Niat banget sih. Niat bangetnya tuh KTP-nya tuh banyak banget, satu tas itu isinya KTP KTP foto semua. yang sama dengan orang yang beda. Dan diidentifikasi sama polisi, dia punya grup WhatsApp, intinya memang pemain-pemain yang pembobol pinjaman online itu. Wah, kalau di situ baru ya nambah lagi sih, maksudnya pengalaman, wah ada ya orang yang begitu ya. Sambil jalan ya Itu Mas bisa ya. didana, betul. Ya, Nah kita itu bukan perdata lagi tuh, pidana. pidana Kalau itu udah kayak sudah gitu kan udah perbuatan pemalsuan pidana, kan sudah. pemalsuan gitu. Teman-teman Oke, kalau kayak gitu bisa dipidana. bisa dipahami ya penjelasan Mas Dimas sudah keren banget, detail banget, dan perlu diinformasikan ini ketidaksengaja. Jadi semua pengalaman itu sebenarnya tidak semuanya pembelajaran seperti itu kita dapat di bangku kuliah ataupun di bangku sekolah, tapi apa yang kita alami di lingkungan sendiri atau di kenyataan seperti gini. Mas Dimas adalah seorang pekerja ya Mas ya, saya sebutnya pekerja di bidang pinjaman online. Tetapi perlu teman-teman ketahui, pertemuan saya dan Mas Dimas ini tidak ada hubungannya dengan pinjaman online. Dulu kita ketemu itu dihubungkan oleh seorang teman, kita menangani kasus kekerasan anak ya Mas ya. Betul, waktu itu kekerasan Anak anak yang di Tangsel. di Tangsel. Jadi saya dikasih nomornya Mas Dimas, saya telepon Mas Dimas minta bantuan karena posisi saya lagi di Hong Kong. Mas, saya ada keluhan seperti ini, lokasi di sini, Bu, bisa nggak meluncur ke sana? Nah, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan pinjaman online, tetapi kemudian dari situ kita saling silaturahmi walaupun cuma lewat online ya Mas ya, kita bertukar. Ternyata beliau juga mahasiswa hukum juga yang ternyata pengalamannya keren sekali. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini jujur malam ini pertanyaan banyak banget Mas dari sebelum acara ini mulai. Kemarin pun sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Ini kita sapa dulu yang ada di fanpage kita. Ada Samber Gledek. Wah, namanya saya takut loh. Selamat malam, saya senang nyimak sambil belajar hukum. Monggo silahkan. Semoga bermanfaat apa yang kita share malam ini. Kemudian ada juga dari Andi Fajar Setiawan. Saya mau tanya, kenapa debt collector itu kalau meneror nomornya beda-beda dan nomornya mirip-mirip, apakah kerjasamanya dengan provider seluler? Kalau provider gini, kenapa nomornya beda-beda teman-teman? Jadi gini, kalau sekarang itu WhatsApp mau ketat sih teman-teman. Jadi gini, kalau teman-teman misalnya si Dimas desk collection ya, satu hari Dimas itu harus menghubungi 300 peminjam dengan nomor yang sama. Nah, ketika melakukan penagihan si desk collection gini, kalau kurang lebih ada 30 nomor yang bikin laporan report gitu dari WhatsApp, itu nomor si Dimasnya itu sebagai desk collection akan keblokir gitu. Jadi kalau ada si yang di WhatsApp melakukan kalau nggak di kolom laporan gitu kan, ini nomor ini Sarah kah atau apa gitu, bikin report atau bikin laporan ke nomor si desk collection itu ada 30 bersamaan dalam satu hari, itu biasanya WhatsApp akan memblok nomor tersebut. Biasanya si desk collection-nya nggak akan habis akal. Ya nomornya diblok, dia akan ambil nomor lain ya, benar. Melakukan penelpon melakukan lagi, makanya karena nomor-nomornya akan berbeda-beda begitu. Terus biasanya kalau pinjol-pinjol ilegal, mereka tuh sosok galak biasanya, foto WhatsApp-nya foto-foto yang wah gitu kan. Mafia, jadi orang kayak mafia gitu Mas ya. Iya, pokoknya wah gila, pokoknya serem deh gitu kan. Terus kata-katanya suka di apa ya di
gaya-gaya keras lah, misalnya caps lock atau segala macam. Nah, itu biasanya melakukan intimidasinya, biasanya melakukan hal tersebut gitu. Nah, kalau di yang legal di tempat saya, caps lock itu nggak boleh. Jadi ngirim WhatsApp itu udah ada template-nya pun itu sudah lewat dia audit sama si QC. manajernya, supervisor QC-nya, malah manajernya pun harus lihat dulu nih template-nya seperti apa, dan template-nya biasanya sama gitu. Jadi dari manajer dievaluasi lagi sama supervisor, sama si QC, dan terakhir di tim leader baru mengirim ke agent-agentnya buat melakukan. Biasanya template-nya itu template yang memang sudah disortir tahapan-tahapan itu. Nah, tapi kalau yang ilegal, ya udah ngomong sembrono aja gitu kan. Ya misalnya, hai, guguk gitu kan. Hai, guguk Oh iya 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 iya. bayar lo. Ya aku pernah soalnya. Hai, Ya guguk. soalnya nggak mungkin kalau saya sih gini Mas. Kalau saya karena nomor WA saya kan terpajang ya Mas ya, terpajang di website. Orang ketik KMTH gitu Betul, aja sudah ada nomor WA saya di sana. Jadi betul. banyak sekali yang memanfaatkan malah pernah saya ditelepon, Mbak apa benar Mbak ini jadi saksi atas pinjaman atas nama ini. Ya sekali lagi ya tidak akan saya tanggapi. Jadi mungkin untuk teman-teman di KMTH juga banyak yang mengalami hal yang sama karena di KMTH kan bukan hanya nomor saya saja yang dipajang untuk hotline. Jadi ada beberapa tim juga yang nomornya di sana. Jadi saya juga sering mengatakan sama teman-teman bahwa hal-hal seperti ini tidak usah ditanggapi karena sekali ditanggapi pasti akan berlanjut gitu. Kemudian Tipsnya ada saya ulangin lagi, mungkin kalau teman-teman yang kedapat gini, saya nggak mengenal orang ini, tapi tiba-tiba ada orang me-WhatsApp saya atau menelpon saya menanyakan orang ini. Ya di webinar yang sebelumnya Mbak, saya kan udah kasih tahu tipsnya. Teman-teman ingat gini, kalau ada WhatsApp yang memang teman-teman nggak kenal masuk, bilang ini sama si Dimas suruh bayar utangnya gini-gini nih. Teman-teman perhatian adalah gini, saya kenal gak sih sama si Dimas? Misalnya, saya kenal sama Dimas. Teman-teman jangan sekali-sekali coba balas WhatsApp tersebut. Karena gini, mereka lagi coba-coba teman-teman. Jadi gini, si Dimas punya utang sama pinjaman online ilegal. Saya nelponin Dimas nggak mau ngangkat teleponnya. Ya kan, Dimas nggak mau, pasti menghindar dari si desk collection ini. Selanjutnya yang dilakukan sama yang desk collection ilegal adalah menghack kontak-kontak yang ada di handphonenya Dimas. Di WhatsApp blast. Jeder, kan, mau bapaknya Dimas kayak, mau gurunya Dimas kayak, mau tetangganya Dimas, mau teman sekolahnya Dimas. Bahkan gini, sampai gini, kadang-kadang kan si Dimas juga punya mungkin si Dimas jualan gitu kan. Nah, konsumen di Dimas kan WhatsApp si Dimas ya. Yang diambil bukan hanya kontak, tapi siapa aja yang menghubungi Dimas di WhatsApp ini tuh mereka mampu melakukan itu. Iya. Makanya di blast lah, jebret. Nah, tujuan mereka nge-blast itu adalah gimana caranya dapat orang yang dekat dengan si Dimas supaya bisa mengintimidasi si Dimas. Kalau teman-teman balas, ya bang, nanti gue bilangin sama si Dimas. Nah, dia akan menandai, oh nomor ini menjawab. Berarti nomor ini dekat sama Dimas. Bisa jadi dia akan menekan, iya betul, akan menekan dia paham, untuk mendekati si Dimas. Gitu. Jadi pasti kalau dapat nomor kayak gini, baca aja, hapus. Karena kalau kamu teman-teman sekali aja jawab, balas gitu, dia akan, oh ini yang respon dia nih, gitu, buat ngejar si Dimas, gitu teman-teman. Oke, jadi teman-teman jelas ya kalau misalnya ada, saya ulangi lagi, misalnya ada nomor WA yang masuk, WA ke kalian dan menanyakan teman kalian, benar nggak itu teman kalian, jangan sekali-sekali dibalas walaupun kamu kenal. Walaupun kamu baca kenal aja, dengan orang betul. tersebut. Ya baca aja, kalau WhatsApp-nya nggak enak buat dibaca misalnya ya dengan kata-kata kasar, udah hapus aja gitu. Karena kalau teman-teman balas, apaan sih lu misalnya gitu kan, wah itu mereka udah bilang, wah direspon nih sama dia gitu, dia akan ngubernya teman-teman sih gitu, baiknya udah di skip aja, dihapus. Oke, Mas Dimas ini ada fans ini kayaknya.
Ini dari Andi Fajar Setiawan. Perkenalkan saya Andi dari Tangerang. Salam kenal Om. Saya mau Ya, tanya sedih. lagi mekanisme atau cara kerja pinjol itu bisa mengakses Mhm, kontak, foto dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan ya, mungkin untuk Mas Andi bisa mhm, bisa nanti diulang lagi di awal apa acara kita. Terus bagi tips dong langkah-langkah mhm, mengatasi debt collector yang datang ke rumah, apalagi sampai datang 3 sampai 5 orang. Selamat malam juga buat Mas Beni Abdul mhm, Rahman, selamat menyaksikan ya. Salam buat teman-teman di Salatiga ini kayaknya, Mas Beni Abdul mhm. Rahman. Itu berarti dia, Oke. Mas Andi minta tips Mas untuk mengatasi debt collector yang datang ke rumah, apalagi datangnya sampai 3 sampai 5 orang. Wah, kayak preman dong. Iya. Mmm, Secara jujur dari sisi saya jawab dulu dari sisi bisnis ya, habis itu baru saya kasih tipsnya. Mungkin bisa jawab juga, pertanyaannya si Mas gini, secara jujur pinjaman online itu nggak ada yang pakai debt collector sih, Mas. Karena kenapa? Pinjamannya cuma 500.000 atau 1 juta. Ya, itu tuh pertama. Nah, kalau yang legal ya, Mas, kalau yang legal tuh biasanya hitungan bisnis kita gini, kalau saya pakai jasa, debt collector untuk datang kunjungan ke rumah, kalau pinjamannya cuma 500.000 atau 1 juta, rugi, Mas, malah minus gitu kan, walaupun dia bayar juga biasanya nanti, akan minus gitu kan, karena bayar debt collector tuh nggak murah sih. Debt collector itu agak lumayan mahal harganya. Saya juga pernah beberapa ketemu, dapat penawaran dari perusahaan-perusahaan vendor yang menyediakan debt collector itu. Terus setelah saya analisa ini mah nggak nutup, sejujurnya gitu, ini mah nggak nutup gitu kan, nggak nutup buat biayanya dia. Nah, tapi kalau pinjamannya mungkin 5 juta, 10 juta, 20 juta, kemungkinan masih ada bisa menggunakan jasa debt collector sih. Tapi kalau pinjol ini kan biasanya gini, pinjamannya itu kecil-kecil, Mas, 500.000, 1 juta, paling gede ya, itu 3 juta sampai 5 juta, dan biasanya yang dapat 3 juta sampai 5 juta itu udah minjem berapa kali tuh, jadi limitnya naik-naik. Nah, tapi kalau pinjamannya langsung 20 juta atau 10 juta, biasanya mungkin kemungkinan bisa pakai debt collector karena masuk gitu. Tapi kalau untuk yang fintech yang minjemnya cuma 500.000, 1 juta, saya buka aja deh. Nggak, Nggak nggak akan mungkin kami mungkin. sanggup bayar, nggak mungkin kami sanggup bayar debt collector gitu kan. Karena biaya operasionalnya mahal banget. Debt collector itu kan bensinnya belum, makannya belum, terus biasanya akan rumit karena gini. Biasanya perusahaan-perusahaan besar kayak kita kalau pakai debt collector itu biasanya pimpinan-pimpinan kita berpikirnya akan merusak citra perusahaan. Iya. Kita akan berpikirnya ini akan merusak citra perusahaan kita sih kalau pakai debt collector. Satu, udah mahal, ribet, terus bakal merusak citra citra perusahaan. Terus lah, kalau gitu rugi dong Mas, kalau orang yang nggak bayar kabur gimana gitu kan. Pasti lah, enak dong kalau gitu pinjam terus nggak usah bayar gitu, kabur berarti itu resiko bisnis sih menurut saya, Iya. resiko bisnis. Tapi ya tadi aku bilang kita kan punya dari sisi kita, kami kalau Ada yang legal perlindungan biasanya punya hukumnya ya, asuransi. Mas, ya? Iya. Ya, ada sisi asuransi. Jadi gini, biasanya dari sisi bisnis, dari 10 orang yang minjem, pasti ada yang nggak bayar. Cuma nggak Pasti. biasanya, nggak lebih dari 3 sih, nggak lebih dari 3. Jadi biasanya nggak lebih dari 3, dari 10, biasanya nggak lebih dari 3 gitu. Paling Iya. 1 atau 2 gitu. Iya, karena Dan kan iya, Mas, sorry, sorry saya hmm, potong. Karena nggak apa-apa. mungkin dari segi bunganya aja orang orang kan juga mikir ya, Mas, Mhm, bunganya mhm, sedikit masa saya tidak mengembalikan. Tetapi yang mhm, terjadi di lapangan, yang kabur mhm, dan tidak membayar mhm. pinjaman itu karena mereka sudah ketumpuk sama bunga yang berlebih-lebih. Betul, betul, Iya, betul. jadi begitu. Jangan pernah pinjam online buat nutup online yang lainnya karena itu bukan langkah yang bagus. Gini, Betul. biasanya kalau di tempat saya nih ya saya bocorin deh. Jadi di tempat saya tuh biasanya kita malah kasih keringanan sih sama nasabah. Misalnya gini, kalau udah 60 hari,
biasanya kita malah kasih diskon sih. Udah nggak usah bayar dendanya, bayar aja pinjaman sama pokoknya. Biasanya kayak gitu. Biasanya. Karena memang dari tujuan yang tepat perusahaan kami ya memang sebenarnya tujuan fintech itu kan dulu dibuat kita bantu pemerintah buat distribusiin ke Anak kecil masyarakat ya. yang banyak. Iya betul. Fintech nggak mungkin dipinjam sama direktur gitu kan. Fintech nggak mungkin dipinjam sama ya yang punya kontrakan CEO. 5 gitu kan, nggak mungkin gitu. Yang pinjam fintech tuh biasanya ya karyawan yang misalnya Karyawan, ya iya, uang mungkin anak sekolah harus dibayar tanggal 15 tapi gajian tanggal 1 gaji. Iya, biasanya terus biasanya mungkin pedagang hal-hal yang kecil kayak gitu. ya, Mas ya. Betul, biasanya masyarakat kecil. Nah, biasanya kayak gitu kan. Jadi biasanya fintech itu pinjamannya pasti kecil sih. Terus ya biasanya kita edukasi sih buat nasabah. Ya saya kehilangan pekerjaan saat COVID, saya jadi belum bisa bayar. Malah kadang-kadang ya udah Bu bayar pokoknya aja sama bunganya dendanya kita diskon denda. Biasanya yang penting teman-teman ini sih kalau fintech yang legal berusaha cari jalan keluar sih, jangan menghindar. Yuk bantu saya dong, saya baru misalnya gini di tempat saya malah juga bisa misalnya pinjamannya 1 juta. Aduh Mas, saya baru punya uang 300.000 atau 400.000. Saya boleh gak kembalikan itu dulu? Kembali lagi kepada niatnya teman-teman sih gitu, Pengen, maksudnya iya. niatnya ke fungsinya desk collection, kita sama-sama cari solusinya gitu. Oh berarti enak nih pinjam aja gitu kan, nanti bayarnya setengah gitu kan. Ya mungkin gini, akan mengurangi kredit scoring-nya si orang tersebut sih. Misalnya hal tersebut dia bayarnya cicil-cicil, yang penting kan saya niat bayar ya, oke. Cuma besok kalau misalnya lagi kepepet butuh dana cepet lagi, ya itu nanti akan mengurangi scoring-nya untuk Oh, di-approve di iya. pinjaman selanjutnya sih gitu. Pastiin sih teman-teman gini, kalau memutuskan pinjam di pinjaman online, pastikan itu digunakan buat hal yang sangat urgent ya teman-teman. Bener, Kalau iya. cuman buat beli baju baru atau tas baru atau sebaiknya nabung aja sih Gini menurut Mas, saya gitu. sekarang kan ngetrennya Itu. sosialita pakai fintech Mas. Waduh, iya, fintech. Oke. Oke. Tapi ya pikirkan lagi sih, misalnya kalau cuma butuh dana 300.000 atau 500.000 urgent, coba pinjam sama kerabat terdekat atau saudara dulu. Nanti kalau memang sudah tidak bisa, mungkin gini, prinsipnya kalau mau minjem sesuatu, pastikan kalau kamu mampu mengembalikannya juga sih, gitu. Oke, Iya. saya mau minjem fintech 1 juta, rate bunganya berapa? Oh, rate bunganya 0,4, misalnya 120.000. Gue gajian 4.200.000 misalnya UMR, ya gue bisa kembalikan lah gitu. Dan pastikan gunain keperluannya itu ya buat hal-hal yang memang sifatnya urgent atau produktif lah, misalnya gitu. Misalnya, oh lumayan nih ada event, gue mau bikin gorengan misalnya gitu kan, mau buat usaha Pas gitu kan, ya puasa apa-apa gitu juga ya sih. Mas ya. Ya, mas puasa ini Pas lumayan puasa, gitu. iya. Pas puasa banyak kok yang melakukan pinjaman, Iya tapi berarti kadang berarti buat pulang kampung. untuk pengetahuan Mas, saya juga belum jelas. Sebenarnya Hmm. dari awal tadi saya kan Hmm. terselip pertanyaan, cuman gimana ya? Apa-apa. Gini, kalau di fintech itu di pinjaman online itu berarti pinjamannya jangka 1 bulan saja ya Mas? Ada yang 14 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Oh, Gitu, berarti biasanya berarti gitu. tidak bukan ini ya, bukan kayak pinjaman yang dicicil setiap bulan gitu ya Mas ya. Ya. Misalnya pinjaman 1 juta itu nanti dibayar 3 kali gitu. Tidak ada, bukan begitu ya kalau fintech itu. Nah, fintech gini, biasanya yang punya tenor-tenor panjang pinjaman di atas 3 juta. Oh Misalnya iya, iya, iya. pinjaman maksimal kan kalau di tempat aku ya maksimal 5 juta. Dia bisa pengajuan pinjaman misalnya 3 juta. Itu bisa dicicil 3 kali sih. Jadi tiap bulan Oh 1 juta sama sekian. bunganya, 1 juta sama bunganya. Oh Betul, oke. betul. Oke teman-teman, Biasanya gitu. terjawab ya. Ini bukan pertanyaan saya saja, ternyata ada beberapa WA yang seperti itu. Bisa Biasanya nggak? biasanya ada program-program masing-masing fintech akan punya program tersebut sih, program cicilan gitu.
Tapi sih sampai hari ini saya nggak pernah ngeliat cicilannya nyampe 12 bulan sih. Maksimal itu di 6 sih. Biasanya saya lihat tuh, kalau yang 12 bulan tuh, kan kadang-kadang kami kan sesama perusahaan fintech tuh melakukan research gitu. Jadi kompetitor kita punya program apa nih, kita coba pura-pura minjem gitu kan ke dia. Oh ternyata dia bunganya segini tuh biasanya ngintip gitu kan, Buat ngintip perbandingan ya Mas ya. buat perbandingan. Wah, Oh nakal juga gila. ini. Biasanya research gitu kan, Iya, research kita betul. gitu. Oh, gitu Oke. biasanya kayak gitu. Ada Tapi saya belum pernah sih 12 bulan. Oke, ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas, karena kita nggak kerasa udah Hmm. 1 jam lebih kita ngobrolnya, nggak kerasa aja. Ya di Hong Kong udah jam 12 ya berarti? Jam Jam 11 lewat ya 11 di Hong Kong ya? lewat, iya 11 lewat. Pinjaman yang cair 15 juta. Oke, ini pertanyaannya dari Mas Andi, masih dari Mas Andi Fajar Setiawan. Kalau misalnya pinjaman 15 juta, kemudian saya tidak sanggup bayar, apakah ada kemudahan? Oke, sebenarnya tadi nanti disimak aja ulang Mas Andi, disimak dari awal saja. Mas Dimas sudah menjelaskan secara detail dari perbedaan pinjaman ilegal dan pinjaman legal. Di ini aja, nanti direview aja dari awal. Kalau misalnya masih ada pertanyaan yang kiranya belum terjawab di sesi kita malam ini, boleh WA ke saya ataupun kirim email ke KMTH, kmthteam@gmail.com. Kalau WA ke nomor hotline bisa dilihat di fanpage kami. Oke. Nanti kalau misalnya banyak pertanyaan yang memang masih belum kejawab di saat ini, nggak apa-apa dirangkum di konsul di email. Nanti saya janji pasti saya balas ke Ibu Yanti dan bisa didistribusikan ke teman-teman. Ya memang saya berharap sih memang tugas saya sendiri memang sharing atau mengedukasi teman-teman sih gitu tentang pinjaman online ini. Sebenarnya bagus banget bisa membantu, cuma teman-teman juga harus paham batasan-batasannya supaya nggak terjebak dan pusing sendiri nantinya sama pinjaman online ini gitu. Gitu sih, untuk pertanyaan selanjutnya Mas Andi juga untuk sebar data silahkan. Semua pertanyaan Mas Andi itu sudah ada di awal sesi, jadi silahkan nanti kalau masih ada pertanyaan langsung WA ke saya. Oke teman-teman, tidak terasa malam ini kita sudah 1 jam lebih ya, tapi kayaknya baru beberapa menit saja ngobrol sama Mas Dimas ini selalu seperti itu. Jadi di webinar pun kita selalu overtime ya Mas ya, tapi nggak kerasa ya, untung saja Mas Dimas waktunya longgar selalu untuk KMTH. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, kami dari tim KMTH mengucapkan terima kasih sekali untuk Mas Dimas sudah sharing malam ini, sudah memberikan banyak sekali ilmu buat kita. Sebelum kita tutup, boleh dong kita minta closing statement dari Mas Dimas untuk teman-teman yang menyaksikan acara Q&A malam ini dengan tema pinjaman online. Mungkin ada tips atau pesan singkat untuk teman-teman. Silakan Mas. Baiklah. Oke, teman-teman semuanya, yang pertama sih pastiin saya berharap semua teman-teman sehat, terus teman-teman pekerjaannya lancar atau semua kegiatannya lancar. Kalau seandainya nanti gini, niat kita memang perusahaan fintech itu adalah sebenarnya membantu masyarakat yang tidak di-cover oleh bank konvensional. Mungkin pemerataan ekonomi tujuan kita partisipasi sama pemerintah untuk bantu pemerintah untuk inklusi keuangan, baik itu mau digital. Nah, niat kita tuh memang fintech itu membantu orang-orang yang nggak di-cover sama bank. Ya mohon maaf, seperti misalnya pedagang-pedagang kecil, mungkin bank ketika mau memberikan pinjaman akan ngelihat, waduh, rumahnya di dalam gang kecil atau jualannya pinggir jalan gitu kan. Itu pasti bank konvensional kemungkinan nggak akan memberikan distribusi itu. Nah, memang fungsinya kita adalah membantu masyarakat yang memang membutuhkan tersebut. Nah, kalau teman-teman memang ingin menggunakan jasa layanan fintech, pastikan kebutuhan sifatnya urgent. Pastikan
ini bukan hal yang sifatnya konsumtif atau misalnya membeli barang-barang yang di luar keperluan yang sangat urgent gitu. Nah, dan pastikan juga teman-teman, ya teknologi itu memang nggak bisa dibendung teman-teman. Adanya fintech, adanya peer-to-peer itu memang insentif dari perkembangan teknologi. Jadi kan pastikan teman-teman sesuatu itu jangan main asal agree aja, tapi harus dibaca dulu sih ketentuan-ketentuannya, dan ya tetap berhati-hati sama pinjol ilegal, karena sekalinya terjebak dalam pinjol ilegal, ya harus siapin mental. Tadi saya katakan, cara main mereka kasar, cara main mereka tidak menyenangkan. Pastikan kalau memang teman-teman sudah sadar bahwa teman-teman terjebak di pinjaman online ilegal, pastikan keluar dari hal tersebut sih. Ya tadi bisa bilang, gue mau lunasin ini, habis itu gue nggak mau pinjam lagi, dan tolong jangan hubungin. Mungkin caranya kembali lagi ke teman-teman, tapi ini negara kita negara hukum. Kalau memang teman-teman merasa dicederai martabatnya, dicederai hak asasinya, karena yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal itu proses penagihan tidak beretika yang menurut saya memang sudah merusak martabat, terus merusak hak asasi kita sebagai manusia. Nah, itu teman-teman bisa jangan ragu buat melakukan pelaporan ke kantor polisi sih, kalau menurut saya begitu. Karena biasanya teman-teman di kepolisian sekarang konsen banget sama hal-hal tersebut ya, walaupun memang tumpukan laporannya panjang, tapi jangan khawatir teman-teman, percayakan saja, biasanya akan selesai gitu. Dan berhati-hati sama pinjaman online ilegal, cari yang legal-legal aja sih. Oke, terima kasih Mas Dimas untuk malam ini, keren banget acara kita. Pokoknya kalau kita sudah ketemu ya Mas di layar online, udah kupas tuntas semuanya. Ya teman-teman, Ya, tapi sampai kita harus ketemu ketemu lagi. lagi ya. Ya, Iya. mungkin di lain waktu kita bisa undang Mas Dimas lagi di acara webinar. Mungkin jangkauannya lebih luas ya kalau webinar. Oke. Tapi pagi, jadi saya tahu Mas Dimas orang sibuk, jadi saya harus menyesuaikan. Saya harus benar-benar menyesuaikan jadwalnya Mas Dimas. Oke, terima kasih Mas Dimas. Teman-teman Thank KMTH. you teman-teman, senang selalu ketemu teman-teman semua, sehat Iya, semua ya. sehat. Terima kasih teman-teman KMTH. Jangan lupa minggu depan kita akan ada sesi Q&A dengan tema yang berbeda. Sebelum saya tutup, kami dari tim KMTH, apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan ataupun menyinggung perasaan teman-teman, kami minta maaf sebesar-besarnya. Dengan konteks yang ada dalam tema malam hari ini, berhati-hatilah saat berhubungan dengan pinjaman online. Deteksi secara jeli mulai dari bunga, website, dan data OJK. Bijaklah dalam bersosial media, terutama di dunia pinjaman online. Lindungi diri dari segala modus. Cerdaskan diri dengan belajar dan peka dengan lingkungan. Rajinlah mencari info dari segala sumber. Bermedia sosial yang sehat, utamakan logika di atas perasaan. Ikuti zaman dan era digitalisasi, ikuti alur bahwa lindungi dirimu mulai dari gerakan jari berselancar di sosial media. Kami dari tim KMTH undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KMTH, merah putihku, Indonesiaku.